Selamat datang di channel Dimas Project 15. Sebelum menonton, alangkah baiknya kawan-kawan subscribe dulu, like dulu, sama komen ya. Kalau sudah, oke langsung ke video. Jadi kawan-kawan, cerita ini kisah nyata atau pengalaman horor saya. Waktu itu kalau nggak salah, saya masih kelas 1 SMA. Nama SMA-nya yaitu SMA 3 Kota Pagar Alam. Ceritanya, waktu itu aku sama kawan mau main ke tempat kawan di daerah sekolahan itu. Wilayah kampung teman aku itu ujung, udah perbatasan Kota Pagar Alam sama Kecamatan Tanjung Lahat. Pergi itu sekitar pukul 5 sore. Nah, kami sampai sana jam setengah 6, kurang lebih seingat aku. Sebenarnya sih takut pulangnya, soalnya daerah sana masih banyak hutan. Kampung di kaki gunung. Pertama, takut dibegal. Kedua, takut sama hihiuhu. Sesampai di sana, disuruh masuk nih. Dibuatin kopi sambil makan ubi rebus. Pas banget. Suasana di sana dingin banget. Nah, suara azan maghrib berkumandang. Ibu teman saya tadi mengajak untuk sholat. Kami sholat dulu. Selesai sholat, duar, suara petir turun, hujan deras. Rencana sih selesai sholat mau pulang, malah turun hujan deras banget. Akhirnya makan dulu sambil nunggu hujan reda. Selesai makan, kami bercerita tentang kejadian seminggu yang lalu di jembatan angker itu. Namanya Cicuir, warga setempat menamainya. Jadi tragis sekali ceritanya. Dua kakak beradik MD di jembatan itu. Pas mau nemuin ibunya yang pulang dari bekerja jadi TKW di Malaysia. Rindu berat. 10 tahun gak ketemu. Singkat cerita, mereka melaju kencang dari atas tanjakan curam dan menikung sebelum masuk jembatan Cicuir itu. Mereka menggunakan motor Astrea Grand. Kalian tahu sendirilah, pengeremannya masih tromol. Semua depan dan belakangan melaju kencang. Mungkin senangnya bukan main, karena udah 10 tahun gak ketemu sama ibu tercinta ya. Jadi mereka ngebut. Akhirnya mereka laka, tabrakan dengan truk. Tragis sekali. MD di tempat. Kakak beradik itu. Banyak sih, tiap tahun pasti ada korban di jembatan itu. Hujan belum reda, pukul setengah 10. Mana jaringan gak ada, maklum di kaki gunung. Mau ngabarin ibu sama bapak, takutnya mereka cariin dan khawatir. Pas jam 10 lewat, akhirnya aku dan kawan memutuskan untuk menembus hujan. Takut banget ibu sama bapak resah. Pamitlah kami sama ibu teman kami tadi. Tapi teman kami tadi nyuruh untuk menginap. Aku tetap kekeh. Salim, pokoknya pulang di bawah jam 12. Pas udah keluar kampung, perasaan udah mulai gak enak. Apalagi pas masuk hutan. Merinding. Mana hujan deras. Gas aja. Pas udah keluar hutan dan melihat desa, hati ayam lagi. Nah, disinilah kisah yang saya akan ingat. Pas udah di tanjakan curam menurun itu, udah mulai bau anjir darah. Aku tetap cuek, meski udah dak dikduk.
sambil baca bismillah itu. Pas di pertengahan jembatan, temen nepuk pundak. Aku toleh dengan wajah pucat. Dia nunjuk ke atas. Di atas kepalanya. Wus, Mbak Kunti ngikutin di atas. Bejeklah gas motor dari sampai mentok. Lihat dari kaca spion, masih ada sampah situs megalit Batu Beribu. Sambil berdoa dalam hati. Doa apa aja yang hafal pokoknya dibaca. Akhirnya dia hilang. Sampailah di rumah. Benar, bapak sama ibu udah khawatir. Cerita jujur. Kalau dari sana aman, gak dimarahin kalau kita jujur. Teman saya ini tadi diem mulu, masih sok kayaknya. Kata saya, kita salin baju dulu, ntar aku antar pulang. Teman ini tetanggaan kampung. Dia ngomong, emangnya kamu gak takut pulang sendirian setelah ngantar aku? Teringat lagi kejadian di jembatan tadi. Walhasil karena saya sudah kedinginan dan takut bahaya nanti parnoan, teman saya suruh nginap. Bapak pun marah kalau kami keluar lagi. Jadi bapak minta nomor telepon bapaknya kawan saya tadi untuk ngasih tahu kalau dia nginep di sini. Akhirnya kami tidur. Besoknya pas lagi ngopi-ngopi santai itu di rumah, cocok hari libur pula. Kawan tadi bukan hanya melihat Kunti, tapi rame katanya. Kayak ada pesta. Jir, serem, kapok-kapok. Jadi, kalau kami mau main ke tempat kawan itu, datangnya siang atau pagi. Sebab kapok deh. Mungkin kurang lebih seperti itulah pengalaman horor saya. Kalau suka like dan komen, jangan lupa subscribe-nya juga, bagikan, dan nantikan cerita-cerita horor selanjutnya dari channel DMS Project 15.